Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pandangan alternatif dari sebuah penalaran, neurosains penalaran, dan perbedaan individu dalam sebuah kognisi. Nah, dalam pandangan alternatif penalaran, sebuah perspektif alternatif tentang penalaran, teori proses ganda, berpendapat bahwa dua sistem penalaran yang saling melengkapi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem asosiatif, yang melibatkan operasi mental berdasarkan kesamaan yang diamati dan kedekatan temporal, yaitu kecenderungan hal-hal yang terjadi berdekatan dalam waktu. Yang kedua adalah sistem berbasis aturan yang melibatkan manipulasi berdasarkan hubungan antar simbol. Nah, kita akan kupas satu persatu. Dalam sistem asosiatif, itu dapat menghasilkan respon cepat yang sangat sensitif terhadap pola dan kecenderungan umum. Mendeteksi kemiripan antar pola yang diamati dan pola yang disimpan dalam sebuah memori. Sistem ini memberlakukan batasan yang agak longgar yang dapat menghambat pemilihan pola yang kurang cocok dengan pola yang diamati. Dan yang keempat, contoh dari associative reasoning adalah penggunaan heuristik keterwakilan. Nah, pada sistem penalaran berbasis aturan, itu biasanya membutuhkan prosedur yang lebih disengaja, terkadang melelahkan untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, melalui sistem ini, kami dengan hati-hati menganalisis fitur yang relevan, misalnya fitur pendefinisian. Dari data yang tersedia, berdasarkan aturan yang disimpan dalam sebuah memori, sistem ini akan memperlakukan batasan kaku yang mengesampingkan kemungkinan yang melanggar aturan. Bukti yang mendukung penalaran berbasis aturan itu ada beberapa hal, bisa kita lihat. Nah, di sini bukti yang mendukungnya. Yang pertama, kita dapat mengenali argumen logis saat dijelaskan kepada kita. Yang kedua, kita dapat mengenali kebutuhan untuk membuat kategorisasi berdasarkan fitur yang menentukan meskipun ada kesamaan dalam fitur yang khas. Misalnya kita dapat mengenali bahwa koin dengan diameter 3 inci yang terlihat persis seperti seperempat. Yang ketiga, kita bisa mengesampingkan kemustahilan seperti kucing mengandung dan melahirkan anak anjing. Nah, yang keempat, kita bisa mengenali banyak ketidakmungkinan. Misalnya, kecil kemungkinan Kongres Amerika Serikat akan mengesahkan undang-undang yang memberikan gaji tahunan kepada semua mahasiswa penuh waktu. Itu kan dikatakan sebagai sistem penalaran yang berbasis aturan. Nah, pada neurosains penalaran, itu ada proses penalaran melibatkan korteks prefrontal, di mana penalaran melibatkan area otak yang terkait dengan memori kerja seperti ganglia basal, di mana ganglia basal ini adalah terlibat dalam berbagai fungsi, termasuk kognisi dan pembelajaran. Orang akan mengharapkan memori kerja dilibatkan karena penalaran melibatkan integrasi informasi yang perlu disimpan dalam memori kerja saat sedang diintegrasikan. Nah, orang yang terlibat dalam integrasi informasi di mana mampu memecahkan masalah penalaran silogistik dan bersyarat, di mana korteks frontal lateral kiri serta basal ganglia itu diaktifkan untuk penalaran bersyarat dan silogistik. Perbedaan individu dalam sebuah kognisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan pengembangan biase, konservasi, dan apa yang berkembang dalam sebuah kognisi. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu. Tahapan pengembangan biase, di mana psikologi perkembangan telah mencoba memahami perubahan intelektual yang terjadi saat kita tumbuh dari bayi hingga dewasa. Banyak yang secara khusus dipengaruhi oleh psikolog Swiss Jean Piaget yang mempelajari dan berteori tentang perkembangan anak selama lebih dari setengah abad. Penelitiannya telah mengorganisir serangkaian besar pengamatan kualitatif tentang perkembangan kognitif yang mencakup periode dari lahir hingga dewasa. Nah, menurut Piaget, seorang anak akan memasuki dunia yang hampir tidak memiliki semua kompetitif kognitif dasar orang dewasa, tetapi secara bertahap kita mampu mengembangkan kompetensi ini dengan melewati serangkaian tahapan perkembangan. Nah, di sini kita bisa lihat
Piaget membedakan 4 tahapan utama. Yang pertama, tahapan motorik sensorik dalam 2 tahun pertama kehidupan. Nah, dalam tahapan ini, anak-anak mengembangkan skema untuk berpikir tentang dunia fisik. Misalnya mereka mengembangkan gagasan tentang suatu objek sebagai benda permanen di dunia. Lalu kita beranjak ke tahapan praoperasional. Pada tahapan praoperasional ditandai dengan rentang periode 2 sampai 17 tahun. Tidak seperti anak yang lebih kecil, seorang anak pada periode ini dapat terlibat dalam pemikiran internal tentang dunia. Tapi proses mental ini intuitif dan kurang sistematis. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret. Berarti ini berlangsung dari usia 7 sampai 11 tahun. Dalam periode ini, anak-anak mengembangkan serangkaian operasi mental yang memungkinkan mereka memperlakukan dunia fisik secara sistematis. Namun, anak-anak masih memiliki keterbatasan besar dalam kemampuan mereka untuk bernalar secara formal tentang dunia. Nah, yang terakhir yaitu tahapan operasional formal, di mana kapasitas penalaran formal muncul dalam periode keempat Piaget. Ini mencakup tahun-tahun dari 11 hingga dewasa. Memasuki periode ini, meski masih banyak yang harus dipelajari, seorang anak telah menjadi dewasa secara konseptual dan mampu bernalar secara ilmiah. Pada konservasi, syarat untuk konservasi paling umum mengacu pada pengetahuan tentang sifat-sifat dunia yang dilestarikan dalam berbagai transformasi. Pemahaman anak tentang konservasi itu berkembang seiring perkembangan anak melalui tahapan Piaget. Nah, konservasi di tahapan motorik sensorik, di sini bisa kita lihat sendiri, seorang anak harus memahami bahwa objek terus ada selama transformasi dalam ruang dan waktu. Jika misalnya kita lihat, jika kain diletakkan di atas mainan yang diraih anak usia 6 bulan, maka bayi akan berhenti meraih dan tampak kehilangan minat pada mainan tersebut. Dia seolah-olah objek itu berhenti. Jadi mereka tidak melihat lagi sebuah objek tersebut. Nah, bisa dilihat ya di sini antara foto anak-anak yang ingin mengambil mainannya, tetapi pada saat itu ditutupi oleh kertas putih. Nah, setelah itu anak-anak akan mengalihkan perhatiannya dari mainan tersebut dan seolah-olah mereka berhenti untuk mengambil mainan tersebut. Dia menganggap bahwa mainan itu sudah tidak ada. Selanjutnya, Piaget menyimpulkan dari eksperimennya bahwa anak-anak tidak datang ke dunia dengan pengetahuan ini, melainkan mengembangkan konsep dari keabadian objek selama tahun pertama. Menurut Piaget, konsep ketetapan objek berkembang secara perlahan dan merupakan salah satu perkembangan intelektual utama dalam tahap motorik sensorik. Menurut Piaget, konsep ketetapan objek berkembang secara perlahan dan merupakan salah satu perkembangan intelektual utama dalam tahap motorik sensorik. Pada tes yang dilakukan pada bayi yang lebih tua usianya, bayi akan mencari objek yang telah disembunyikan, tetapi tes yang lebih sulit mengungkapkan kegagalan dalam pemahaman bayi yang lebih tua tentang objek permanen. Dalam satu percobaan, sebuah benda diletakkan di bawah penutup A, kemudian di depan anak itu dilepas dan diletakkan di bawah penutup B. Nah, anak akan sering mencari benda di bawah penutup A. Nah, di sini Piaget berpendapat bahwa anak tersebut tidak mengerti bahwa objek tersebut akan tetap berada di lokasi B. Hanya setelah usia 12 bulan, anak dapat berhasil secara konsisten dalam tugas ini. Selanjutnya, konservasi pada tahap pra-operasional dan operasional konkret. Bahwa di sini kita bisa lihat sejumlah kemajuan penting dalam konservasi terjadi pada usia sekitar 6 tahun. Menurut Piaget, itu merupakan transisi antara tahap pra-operasional dan tahap operasional konkret sebelum usia anak-anak terbukti memiliki beberapa kesalahan mencolok dalam penalaran mereka. Nah, sebagai orang dewasa, kita hampir seketika dapat mengenali bahwa ada 4 buah apel dalam mangkuk dan dengan yakin dapat mengetahui bahwa apel ini akan tetap menjadi 4 buah ketika dimasukkan ke dalam kantong. Di mana Piaget juga tertarik dalam bagaimana seorang anak mengembangkan konsep kuantitas dan belajar bahwa kuantitas
adalah sesuatu yang dipertahankan dalam berbagai transformasi, seperti memindahkan benda dari mangkuk ke dalam tas. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat seorang anak disajikan dengan dua baris objek. Kedua baris tersebut berisi jumlah objek yang sama dan telah dibariskan agar sesuai. Nah, anak ditanya, apakah kedua baris memiliki jumlah yang sama dan melihat respon yang mereka lakukan. Nah, anak tersebut dapat diminta untuk menghitung objek dalam dua baris untuk mengkonfirmasi kesimpulan tersebut. Nah, sekarang di depan mata anak, satu baris dikonversi sehingga lebih pendek dari baris lainnya, tetapi tidak ada poin yang ditambahkan atau dihilangkan. Sekali lagi ditanya, baris mana yang memiliki lebih banyak objek? Anak itu sekarang mengatakan bahwa baris yang lebih panjang memiliki lebih banyak. Nah, anak tersebut tampaknya tidak mengetahui bahwa kuantitas adalah sesuatu yang dipertahankan dalam sebuah transformasi, seperti pemadatan ruangan. Misalnya jika diminta untuk menghitung dua baris, anak tersebut sangat terkejut karena mereka memiliki jumlah yang sama. Nah, selanjutnya yaitu konservasi dalam periode operasional formal. Ketika anak-anak mencapai periode formal operasional, pemahaman mereka tentang konservasi mencapai level abstraks baru, dan mereka mampu memahami konservasi ideal yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan modern, termasuk konsep-konsep seperti kekekalan energi dan kekekalan gerak. Dalam dunia tanpa gesekan, sebuah objek yang pernah bergerak berlanjut, sebuah abstraksi yang tidak pernah dialami oleh anak. Namun, anak mulai memahami abstraksi ini dan cara yang terkait dengan pengalaman di dunia nyatanya. Nah, apa yang berkembang? Apa yang berkembang? Di sini sebuah perubahan intelektual besar terjadi di masa kanak-kanak. Ziegler pada tahun 1998 berpendapat bahwa banyak perubahan perkembangan yang terjadi dalam 2 tahun pertama harus dipahami dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan saraf. Perubahan dalam 2 tahun pertama cukup besar, seperti yang telah dicatat seorang bayi dilahirkan dengan lebih banyak neuron daripada yang akan dimiliki anak di usia lebih tua. Meskipun jumlah neuron menurun, jumlah koneksi sinaptik meningkat 10 kali lipat dalam 2 tahun pertama, seperti yang diilustrasikan pada gambar sebelumnya. Jumlah sinapsis mencapai puncaknya pada sekitar usia 2 tahun. Setelah itu menurun. Pemangkasan neuron lebih awal dan selanjutnya pemangkasan koneksi sinaptik dapat dianggap sebagai proses di mana otak dapat menyempurnakan pikiran kita sendiri. Nah, saat awal menjamin bahwa ada cukup neuron dan sinapsis untuk memproses informasi yang diperlukan. Ketika beberapa neuron atau sinapsis tidak digunakan dan terbukti tidak diberlakukan, mereka akan layu. Jadi begitu ketika beberapa neuron atau sinapsis tidak digunakan dan terbukti tidak diperlukan, maka mereka akan layu. Selanjutnya setelah usia 2 tahun, tidak ada pertumbuhan lebih lanjut dari neuron ataupun koneksi sinaptik. Tetapi otak terus berkembang karena proliferasinya sel lain. Secara khusus, sel glia meningkat, termasuk sel yang menyediakan selubung mielin di sekitar akson neuron tersebut. Nah, mielinisasi memungkinkan akson untuk menghantarkan sinyal otak dengan cepat, di mana proses mielinisasi berlanjut hingga akhir masa remaja, tetapi dengan kecepatan yang semakin bertahap. Efek mielinisasi bertahap ini bisa sangat besar, misalnya waktu impuls saraf untuk melintasi belahan otak pada orang dewasa adalah sekitar 5 milidetik, yang 4-5 kali lebih cepat daripada anak usia 4 tahun. Saat anak berumur 2 tahun, dia kesulitan untuk bisa membuka kancing piyamanya jika otot dan koordinasinya terlalu matang untuk dilakukan. Mengapa tidak otaknya? Namun analogi ini berlaku, anak usia 2 tahun baru mencapai 20% dari berat badan dewasanya, sedangkan otak sudah mencapai 80% dari ukuran akhirnya. Nah, perkembangan kognitif setelah usia 2 tahun mungkin lebih bergantung pada pengetahuan yang dimasukkan ke dalam otaknya daripada peningkatan kapasitas fisik otaknya. Dan perkembangan saraf itu merupakan kontributor yang lebih penting untuk perkembangan kognitif sebelum usia 2 tahun daripada setelahnya. Nah, teman-teman, itu dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.